Anda kembali di One on One on the Spot, pemirsa. Masih bersama kami saat ini ada Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman. Obrolan kita semakin seru saja, Pak Menteri. Iya, sangat seru. Sangat seru. Bukan semakin seru, sangat seru. Itu dia. Langsung saja Pak Menteri, banyak yang bertanya gitu ya, secara to the point. Anda mungkin nggak tahu mafianya siapa, Pak Menteri? Biarlah penegak hukum yang mengatakan bahwa ini orangnya. Mereka yang punya kewenangan. Kewenangan kami adalah mengamankan dari hulu sampai hilir komoditas pertanian, apalagi yang vital, yang strategis. Tapi secara pribadi, Pak Menteri, Anda tahu betul kan siapa mereka? Saya kira nanti dari penegak hukum yang menyampaikan. Dan lebih sempurna juga kalau nanti yang diwawancara bukan Kementerian Pertanian saja, bukan Menteri Pertanian saja. Nah itu, karena jadi begini Pak sempurna lah Menteri. nanti. Iya, karena banyak yang bertanya begitu ya, mengapa baru sekarang, mengapa baru seorang Andi Amran Sulaiman? Karena banyak juga yang kemudian bertanyakan, pasti pada prosesnya memang mandatnya berada di penegakan hukum, begitu. Karena banyak yang mengatakan, oh ini terafiliasi dengan A, dengan B, teman dekat seseorang, dan lain hal. Jadi gini, ini bukan sekarang. Sekarang ini aku sudah wise. Sangat wise sekarang. Jadi kami jadi orang Sulawesi. Solo dan Sulawesi. Kami belajar banyak. Mungkin karena pertambahan umur. Saya sudah 50 tahun lebih. Jadi semakin wise, semakin bijak. Dulu aku segel langsung. Jadi bukan hari ini saja. 2017 kami segel perusahaan besar. Kami langsung lapangan segel. Dulu harga premium 26.000, 25.000. Karena kejadian 2017 itu, dan perusahaan besar, harga kita tetapkan, HET, harga eceran tertinggi premium, itu 14.900. Anda sudah karena tahu 2017. Ini, dari itu, 2017? Dari 2017. Ini pemain yang sama atau tidak? Enggak, beda. Beda. Yang dulu kan tutup. Karena begini Pak Menteri, kita tahu betul juga ya, mati 1 tumbuh 1000, gitu kan Pak Menteri. Iya. Itu aja atau bagaimana sebenarnya Pak Menteri? Kalau mati 1 tumbuh 1000, kita balik. Bunuh 1, bunuh 1000. Keluhan-keluhan curhatan para petani seperti apa Pak? Dulu, pertama, seluruh Indonesia kami kunjungan, Oktober, itu keluarnya pupuk. Harga murah. Alhamdulillah dengan impres Bapak Presiden, itu luar biasa. Beliau keluarkan kalau tidak salah sudah 6 impres. Itu luar biasa. Langsung di bawah kementerian Anda? Impres pupuk. Itu dulu tonnya 1, teriakannya 1, seluruh Indonesia. Kurang pupuk, mahal. Hari ini Alhamdulillah tidak ada lagi. Itu sudah selesai. Kemudian gabah murah, padi murah. Itu Alhamdulillah selesai. Dan bukan sampai di situ. Menyumbang pertumbuhan GDP, pertumbuhan ekonomi GDP kita, tertinggi pertanian pertama dalam sejarah. Ini karena kebijakan Bapak Presiden luar biasa, gagasan besar. Sektor pertanian? Sektor pertanian. Penyumbang GDP pertanian? Iya, 10,55%. Tertinggi. Sekarang, pertama dalam sejarah. Kemudian, kesejahteraan petani, NTP petani, dulu pangan itu 98, di bawah 100. Sekarang totalnya seluruh pertanian 121%. Dan ini target Menteri Keuangan kepada kami 110. Tapi naik 121%. Ini kerja keras kita semua. Kemudian Bulog dulu 5 tahun terakhir maksimal stoknya 1,2 juta. Sekarang 4,2 juta ton. Tertinggi sepanjang sejarah. Ini hasil kebijakan Bapak Presiden. Termasuk juga kan Anda sampaikan tadi penyerapan gabah angkanya naik jadi 14.900 per kilogram. Tapi begini Pak, banyak yang kemudian menyampaikan beberapa juga distributor yang kami temui, ini justru sebenarnya masalahnya di sana. Karena kemudian harga gabahnya tinggi 14.900, sedangkan ongkos produksi dari beras premium itu mereka katakan, klaim mereka adalah lebih tinggi dari harga itu, 15.000 sekian. Artinya kalau HET-nya saja kemudian ditetapkan 16.000 sekian, nggak masuk Pak, nggak masuk di logika. Itu omongannya beberapa, klaim mereka. Ya, klaim mereka. Kemudian termasuk di Komisi 4 kemarin. Aku jelasin, ini perlu diperhatikan.
HPP 6.500, kemudian langsung dikali 2, 13.000 kan? Itu kan menurut mereka. Faktanya tidak seperti itu. Dan saya katakan, waktu di Komisi 4 kemarin, kita diskusi dengan teman-teman, dia bilang, ini klaim mereka. Klaim orang tertentu. Saya bilang, itu klaim mereka. Karena dia tidak detail. Saya uraikan ya. Saya uraikan, panen puncak itu berada bulan Maret sampai Mei. April lah, Maret, April. Mei, pertengahan. Oke? Di sini 75% padi diproduksi. Oke? Berarti kalau 75% padi 70% padi diproduksi di sini. Oke, 70%. Karena ini puncaknya. Dari 1 tahun. Ya, oke, mungkin sampai 3, 4, 5. Katakanlah di situ. Nah, dari data yang masuk, tidak serta-merta pemerintah keluarkan perintah bahwa harga itu 6.500, tidak serta-merta seluruh Indonesia 6.500. Bulog itu mampu menyerap hanya 10%. Pengusaha 90%. Data yang kami amati tiap hari, bukan mingguan, tiap hari kami amati, itu yang Rp6.000, itu 70% di bawah HPP. Di bawah 6.000. Katakanlah 6.000. Kita 6.000 aja. 6.000 kali 2 berarti 12.000 kan? Ya. Berarti keliru kan? Itu Anda temukan secara langsung, Pak? Apa? Itu Anda temukan secara langsung? Kami gunakan data. Nah, ini 70% di bawah HPP. Kalau mungkin yang mengamati itu punya lahan 10 hektar, 100 hektar, 1.000 hektar. Yang kami kalkulasi, yang kami hitung adalah itu 7,3 juta hektar. Jangan Anda mengambil sampel dari 1.000 hektar. Kami ini dari 7 juta hektar, itu 70% di bawah HPP. Kalaupun pemerintah sudah menetapkan. Sama HET. HET kan sudah tetapkan. 14.900. Iya kan? Pertanyaan saya, apakah 14.500 seluruh Indonesia? Enggak kan? Tidak, Pak. Berarti enggak benar kan yang klaim itu? Karena kami menjumpai beberapa distributor di tingkat pasar, Pak. Mereka sampaikan nggak bisa, Mbak. Kalau kami nggak oplos ini, beras premium dan juga beras murah, nggak masuk harganya, kami rugi. Iya, itu biasanya. Aku ini pengusaha. Kalau pengusaha mengatakan rugi, itu untung sedikit. Kami butuh pencerahan makanya, Pak. Kalau dia sudah jalan, tidak komentar, jalan hormat di tiang listrik, itu baru rugi bener tuh. Aku ini pengusaha. Maaf, kami ini pengusaha. Kami juga birokrat, sudah 20 tahun. Kami dosen, 15 tahun. Kami ngerti itu. Tidak mungkin kami keluarkan kebijakan itu kalau itu tidak menguntungkan petani. Kami ingin petani tersenyum, untung. Kemudian konsumen tersenyum, tapi pedagangnya juga untung. Tapi jangan mencekik masyarakat. Ini bukan persoalan kecil. Ini urusan 286 juta orang. Tapi yang paling menyedihkan adalah saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Ini yang diberatkan mereka. Kalau menengah ke atas, mungkin masih bisa tersenyum. Hanya kecewa dan seterusnya. Tapi di bawah garis kemiskinan, gimana kalau kita posisi? Pernah aku posisi di sana. Pernah aku makan beras campur pisang. Karena harga beras kita tidak bisa jangkau. Dan waktu itu kami berada di bawah miskin ekstrim-ekstrim. Jadi ini bukan omon-omon ya, Pak ya? Bukan, kami pernah rasakan. Jadi saya mampu merasakan apa dirasakan saudara kita. Insya Allah aku bela. Pasti dibela, termasuk juga ada yang kemudian saat ini sedang mendorong dan juga menyuarakan soal kenaikan HET beras. Bagaimana respon Anda, Pak Menteri? Sesaat lagi dijawab di One on the Spot. Kami kembali untuk Anda.